Di tengah samudera yang luas dan tenang, ancaman terbesar bagi kapal induk Amerika Serikat justru tidak terlihat. Ia tidak terbang di langit. Ia tidak muncul di radar sebagai titik terang. Ia bersembunyi di bawah permukaan laut, bergerak dalam senyap, menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Itulah kapal selam. Dalam peperangan laut, kapal selam adalah predator paling mematikan. Satu torpedo saja cukup untuk melumpuhkan kapal perang bernilai miliaran dolar. Bahkan kapal induk sekalipun, simbol supremasi militer Amerika, bukanlah target yang mustahil jika tidak dilindungi dengan sistem pertahanan berlapis. Disinilah peran krusial dimainkan oleh EMH-60 Air Seahawk, helikopter pemburu kapal selam andalan Angkatan Laut Amerika Serikat. EMH-60R bukan helikopter patroli biasa. Ia adalah platform peperangan anti kapal selam yang dirancang khusus untuk mendeteksi, melacak, dan menghancurkan ancaman bawah laut. Dari luar, bentuknya mungkin tidak seikonik jet tempur yang lepas landas dari dek kapal induk. Namun, kemampuannya justru menjadi penentu hidup dan mati bagi seluruh armada. Helikopter ini dilengkapi dengan AN-AQS, 22 dipping sonar, sebuah sonar celup canggih yang dapat diturunkan langsung ke laut dari udara. Saat sonar itu menyentuh air, ia mulai mendengarkan lautan, mencari suara baling-baling, getaran mesin, atau gema lambung kapal selam yang bergerak di kedalaman. Selain itu, MH-60R juga membawa sonobuoy, sensor akustik yang dijatuhkan ke laut untuk membentuk jaringan pendeteksi suara di area patroli. Tidak hanya itu, MH-60R dipersenjatai dengan torpedo Mk-54 yang dirancang khusus untuk mengejar dan menghancurkan kapal selam. Begitu target terdeteksi dan dikonfirmasi, helikopter ini tidak perlu menunggu kapal induk mendekat. Ia bisa langsung mengeksekusi serangan dari jarak aman. Di atas kapal induk sendiri, satu carrier air wing biasanya membawa sekitar 10 unit MH-60R yang berperan sebagai tulang punggung peperangan anti kapal selam dan anti kapal permukaan. Helikopter-helikopter ini berdampingan dengan sekitar 8 unit EMH-60S yang menjalankan tugas logistik, evakuasi medis, pencarian dan penyelamatan, hingga dukungan operasional lainnya. Artinya, hanya di atas satu kapal induk saja sudah terdapat sekitar 18 helikopter Seahawk dalam berbagai peran yang siap digerakkan kapanpun dibutuhkan. Namun, lapisan pertahanan tidak berhenti di geladak kapal induk. Gugus tempur kapal induk selalu dikawal oleh kapal perusak, seperti Arleigh-Burke-class destroyer, yang masing-masing mampu membawa 1 hingga 2 unit MH-60R tambahan. Dalam satu carrier strike group yang terdiri dari 2 hingga 4 kapal perusak, tambahan helikopter MH-60R bisa berkisar antara 2 hingga 8 unit lagi. Jika digabungkan, total MH-60R dalam satu carrier strike group umumnya berada di kisaran 18 hingga 22 unit, tersebar antara kapal induk dan kapal-kapal pengawalnya. Penyebaran ini menciptakan jaringan pertahanan anti kapal selam berlapis yang saling terhubung, memungkinkan deteksi, pelacakan, dan respons cepat terhadap ancaman bawah laut dari berbagai arah sekaligus. Helikopter menjadi elemen yang sangat penting dibandingkan hanya mengandalkan kapal permukaan, karena memiliki mobilitas yang jauh lebih tinggi. MH-60 Air Seahawk mampu beroperasi hingga sekitar 200 sampai 250 km dari kapal induk, tergantung profil misi dan cadangan bahan bakar, sehingga memperluas perimeter pertahanan armada secara signifikan. Dengan kecepatan jelajah sekitar 240 km per jam, helikopter ini dapat berpindah lokasi dengan cepat dan menutup celah pertahanan yang tidak mampu dijangkau sonar kapal permukaan. Dalam satu misi, MH-60R biasanya dapat bertahan di area operasi selama 2 hingga 3 jam, dengan total durasi penerbangan mencapai sekitar 4 jam sesuai konfigurasi persenjataan dan beban sensor. Selama waktu tersebut, ia dapat menjatuhkan sonobuoy untuk membentuk jaringan pendeteksi akustik, menurunkan AN-AQS, 22 dipping sonar berulang kali ke kedalaman laut, mengidentifikasi serta mengklasifikasi kontak bawah air, lalu melancarkan serangan secara mandiri sebelum kembali ke kapal induk untuk pengisian bahan bakar dan persiapan sorti berikutnya. Dalam konfigurasi anti kapal selam, MH-60R umumnya membawa 2 torpedo ringan Mk-54 sebagai senjata utama. Untuk misi anti kapal permukaan, fleksibilitasnya memungkinkan pengangkutan hingga 8 rudal AGM-114 Hellfire sesuai kebutuhan taktis.
Selain itu, helikopter ini dilengkapi dengan 25 tabung peluncur sonobuoy yang siap digunakan dalam satu penerbangan, menciptakan lapisan deteksi bawah air yang luas bagi gugus tempur. Namun, seluruh kemampuan canggih ini menuntut ruang dan bobot yang signifikan. Kabin MH-60R hampir sepenuhnya dipenuhi oleh perangkat elektronik dan perangkat avionik misi, sehingga kapasitas angkut personelnya menjadi sangat terbatas. Secara operasional, helikopter ini umumnya diawaki oleh 3 personel, 2 di kokpit dan 1 operator sensor di kabin belakang. Meskipun secara teknis dapat membawa hingga 5 orang tambahan dalam situasi darurat, dalam misi tempur yang sebenarnya, sisa ruang kabin sama sekali tidak digunakan untuk pasukan. Prioritas utama tetap pada keandalan peralatan akustik, pemrosesan data, dan manajemen persenjataan. Tanpa kehadiran MH-60R, kapal induk kehilangan jangkauan deteksi jarak jauhnya. Bergantung sepenuhnya pada sonar kapal permukaan, berarti membiarkan zona aman menyempit dan memberikan celah bagi kapal selam lawan untuk mendekat hingga ke jarak tembak. Tanpa perlindungan udara ini, waktu reaksi terhadap ancaman bawah laut menjadi sangat lambat. Mengubah aset bernilai miliaran dolar ini menjadi target empuk bagi serangan mendadak. Selain dikenal sebagai pemburu kapal selam yang mematikan, MH-60R Seahawk juga memiliki fleksibilitas tinggi dalam mendukung berbagai operasi maritim. Helikopter ini dapat membantu pasukan khusus dalam misi tertentu, mulai dari pengamanan area, pengawasan sebelum penyusupan, hingga memberikan perlindungan udara bersenjata jika situasi memburuk. Kemampuannya terbang ratusan kilometer dari gugus tempur membuatnya ideal untuk melakukan pengintaian jarak jauh dan melacak kapal-kapal yang dianggap mencurigakan. Dengan radar maritim serta sistem sensor elektrooptik, MH-60R mampu mengidentifikasi, merekam, dan mengirimkan data target secara real-time ke kapal induk maupun kapal perusak pendamping, menjadikannya aset serbaguna dalam strategi peperangan laut. Helikopter ini diproduksi oleh Sikorsky Aircraft yang berada di bawah naungan Lockheed Martin. Program pengembangannya dimulai pada awal 2000-an sebagai bagian dari modernisasi armada United States Navy dan mulai masuk layanan operasional sekitar tahun 2006 untuk menggantikan seri lama SH-60B dan SH-60F. Sejak saat itu, MH-60R berkembang menjadi salah satu helikopter anti kapal selam paling canggih di dunia. Dari sisi harga, satu unit MH-60R dalam konfigurasi dasar diperkirakan bernilai sekitar 588 miliar rupiah hingga 672 miliar rupiah. Angka tersebut dapat meningkat sesuai paket sensor, sistem peperangan elektronik, persenjataan, serta dukungan logistik dan pelatihan yang termasuk dalam kontrak. Dalam skema pembelian melalui program Foreign Military Sales, total nilai kesepakatan seringkali mencapai ratusan juta hingga miliaran dolar karena mencakup dukungan operasional jangka panjang. MH-60R tidak hanya digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat, tetapi juga telah diekspor ke berbagai negara sekutu seperti Australia, India, Korea Selatan, Denmark, Norwegia, Spanyol, Arab Saudi, dan Yunani. Di balik setiap gugus tempur yang berlayar, terdapat strategi yang bekerja tanpa henti, mengantisipasi sebelum diserang, mendeteksi sebelum terlihat, dan menghancurkan sebelum terlambat. MH-60R Seahawk bukan hanya menjadi pelengkap armada, melainkan fondasi utama pertahanan bawah laut yang telah dirancang dan disiapkan sejak awal operasi dimulai. Karena, dalam peperangan laut, ancaman paling signifikan kerap berasal dari bawah permukaan dan bergerak tanpa terdeteksi. Selama MH-60R terus melaksanakan patroli dan pengawasan di atas gugus tempur, kedalaman laut tidak lagi menjadi celah yang dapat dimanfaatkan lawan, melainkan berubah menjadi wilayah operasi yang terpantau, terkelola, dan berada dalam kendali strategis armada.